Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan siapa saja yang menonton video ini hidupnya diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kesehatan jasmani rohani, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah lama tidak buat konten video. Biasanya cuman comot video sana video sini, terus kemudian saya upload di akun saya. Jadi sebelumnya mungkin saya terima kasih kepada para penghuni YouTube itu yang bersedia men-subscribe akun channel saya, padahal akun saya itu ya receh lah. Mungkin pada kesempatan malam hari ini di belakang saya ini banyak buku, dan ini alhamdulillah koleksi buku saya. Banyak saudara, banyak teman, banyak relasi, bahkan tetangga saya itu yang bertanya, kok banyak sekali bukunya gitu. Jadi ini bukan ya hobi lah gitu. Saya jawab hobi ya, ini karena hobi jadi ya dikoleksi gitu. Bagaimana paman saya itu burungnya sangat banyak sekali, karena memang hobi untuk ya hobi ternak burung sekaligus yang mengumpulkan burung-burung itu ya, sama saja hobi sih kan. Saya sejak kecil itu suka sekali dengan buku ya, itu buku apa saja itu saya suka dulu. Dan kebetulan ayah saya almarhum itu senang sekali baca buku. Dulu itu di rumah banyak sekali bapak itu beli buku cerita-cerita, kisah-kisah tentang Wali Songo yang masih dalam bentuk komik gitu loh. Jadi ada gambar, ada tulisannya, ada alur ceritanya gitu. Banyak sekali, dan sekarang itu masih ada di rumah, saya simpan itu. Buku-buku tentang pengobatan tradisional juga banyak sekali, karena memang bapak itu suka meracik pengobatan tradisional. Walhasil ketika saya di Pondok Jombang juga gitu, saya suka beli buku, saya suka koleksi buku, saya suka koleksi kitab meskipun tidak banyak gitu. Ya kitab yang dipakai untuk ngaji maupun kitab yang dipelajari sendiri itu. Bahkan beberapa kali itu uang saku saya itu tidak untuk beli makanan, tapi untuk beli kitab itu. Ya namanya hobi ya, jadi ya seperti itulah hobi itu. Dan sampai sekarang ini berapa ya, kurang lebih ya ada sekitar 1000 buku lah ini. Saya itu mulai ngoleksi sejak kapan ya, seingat saya sih sejak masih di pondok itu tahun 97 ya, 97 sampai kemudian saya kuliah itu ngoleksi. Saat itu memang sekedar untuk koleksi, kalau membaca sih enggak seberapa ya. Saya baru suka membaca itu ya ketika kuliah itu, karena memang tuntutan akademik. Saya kalau enggak baca, saya ketinggalan sama teman-teman yang lain. Dari situ kemudian saya suka koleksi sekaligus saya suka baca. Meskipun sekarang ini daya bacanya berkurang, karena memang ya kalah dengan HP lah, kalah dengan informasi-informasi yang bertebaran di internet itu. Jadi hobi buku itu memang hobi yang sangat baik. Hobi membaca itu hobi yang sangat mulia. Teman yang terbaik itu adalah ya buku, karena di samping memberikan wawasan keilmuan kepada kita, juga jendela pengetahuan yang sangat luas sekali. Kita juga mengenal misalkan banyak kolektor buku, atau yang kita sebut dengan pejuang literasi. Di Indonesia sangat banyak sekali.
Para ulama dulu juga sangat banyak sekali koleksi kitabnya, sampai kemudian banyak melahirkan karya-karya monumental ya. Di Indonesia misalkan Bung Karno itu sangat terkenal sekali dengan kutu bukunya, sekaligus koleksi bukunya sangat banyak sekali. Saya punya bukunya Bung Karno itu yang agak lama ya, yang ini agak lama sekali ini. Bung Hatta juga gitu. Di samping kutu buku juga ya kolektor buku sekali. Bahkan ada salah satu perkataannya Bung Hatta itu, penjarakan saya enggak apa-apa, asalkan saya di penjara itu kamu kasih buku, karena dengan saya membawa buku di penjara itu saya merasa bebas. Dan bagi orang-orang seperti Bung Karno dan Bung Hatta itu memang ya, bebas itu tidak terikat dengan ruang dan waktu, karena memang pikirannya itu masih hidup gitu loh. Jadi meskipun raganya itu di penjara, tapi alam pikirannya sudah kemana-mana. Itu kelebihan orang yang baca buku, kemudian kemana-mana suka membaca buku. Terus misalkan Gus Dur juga gitu, banyak sekali koleksinya, kutu buku sekaligus kolektor buku, dan memberikan pendidikan yang luar biasa kepada anak-anaknya. Saya pernah mendengar kisah itu, kalau Gus Dur lagi beli buku itu mesti ngejar putri-putrinya ya. Terus ada lagi misalkan Cak Nun itu juga luar biasa, Mbah Nun itu koleksi bukunya sangat banyak sekali, sampai sekarang kemudian menjadi perpustakaan EAN, perpustakaan MH Ainun Najib yang ada di Jogja. Ada lagi misalkan Fadlizon ya, Fadlizon meskipun ada sebagian yang tidak suka politisi yang satu ini, tapi sisi yang lain luar biasa Fadlizon, karena memang dia punya galeri yang begitu besar, yang menampung berbagai macam barang yang tujuannya untuk melestarikan budaya Indonesia, khususnya itu ya perpustakaan buku, sampai kemudian di perpustakaan pribadi itu menjadi perpustakaan umum, Fadlizon Library itu sangat banyak sekali. Terus saya juga pernah melihat satu tayangan itu, ada seorang ibu-ibu pejuang literasi, itu namanya Ibu Rita Kusmo, itu orang Jawa Barat. Itu pernah diwawancarai, itu mengoleksi buku itu kurang lebih 17.000 buku. Itu yang sudah diregistrasi. Yang belum dicatat dan belum diregistrasi itu kurang lebih 20.000. Sangat banyak sekali. Lalu kemudian hobi untuk koleksi buku itu beliau jadikan sebagai rumah perpustakaan yang dikenal dengan Rita Home Library. Itu sangat banyak sekali. Tokoh-tokoh yang lain misalkan siapa ya, kayak misalkan Pak Gunawan Muhammad ya, yang orang Tempo itu juga sangat banyak sekali koleksi bukunya. Karena itu walhasil orang-orang yang suka buku, orang-orang yang suka koleksi buku, suka baca buku, itu memang ya orang-orang yang besar, orang-orang yang pinter lah. Bukan berarti saya kemudian mengatakan saya pinter, enggak. Saya hanya sekedar pecinta buku gitu, dan sekedar baca sesuai dengan kebutuhan saya. Dan juga bukan tujuan agar saya dianggap sebagai orang yang pintar, tidak sama sekali. Karena ya koleksi saya juga tidak seberapa banyak, dan koleksi itu kan berdasarkan selera. Saya seleranya di samping buku-buku yang berkaitan dengan disiplin keilmuan saat kuliah, ya buku-buku yang lain juga saya koleksi. Buku-buku teologi yang dulu saya pelajari di kampus, buku-buku tentang studi tafsir, studi Al-Quran, studi hadis, ma'anil hadis dan sebagainya tetap saya koleksi. Tapi buku-buku yang lain juga saya koleksi. Buku sastra juga banyak sekali. Saya ngumpulkan ngoleksi cerpen Kompas itu sudah mulai tahun 93 sampai berapa? Sampai tahun 2019.
buku-buku sastra, novel, cerpen ya sangat banyak sekali. Jadi ya ini hobi gitu loh. Hobi itu ya seperti ini. Dan saya sangat bersyukur sekali diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencintai buku, karena andaikan saya nanti itu mati, kalau saya tidak meninggalkan harta, itu saya masih meninggalkan harta yang begitu luar biasa, yaitu ilmu pengetahuan yang tersimpan di dalam buku-buku itu bisa saya wariskan kepada anak-anak saya. Meskipun sekarang masih belum terlihat, tapi insya Allah kelak itu buku-buku yang saya koleksi itu pasti bermanfaat untuk anak-anak saya dan untuk orang lain lah, mudah-mudahan seperti itu. Saya ingat satu quote yang pernah disampaikan oleh J.K. Rowling ya, yang nulis tentang Harry Potter itu. Kata J.K. Rowling itu, seorang kutu buku, orang yang suka membaca buku akan menemukan banyak harta karun dibanding dengan orang-orang yang mencari harta karun di gurun pasir. Jadi kita harus akui bahwa orang-orang yang luar biasa, tokoh-tokoh besar, orang-orang pintar itu memang bergelutnya dengan buku, bergelutnya dengan membaca, dunia literasi, membaca ya menulis. Nah, cuman kadang tidak banyak orang yang bisa dua-duanya, bisa membaca sekaligus bisa menulis. Itu butuh keterampilan, butuh kebiasaan yang memang harus istiqomah. Jadi di sisi lain membaca, sisi lain kemudian menulis. Itu sebagai bentuk ejawanta atau aplikasi dari apa yang telah ia baca, kemudian ia tuangkan dalam bentuk tulisan, gagasan-gagasan atau ide itu. Tentu masih banyak sekali ide yang perlu dituangkan dalam bentuk tulisan, tapi kita butuh keberanian, butuh kesempatan, butuh timing yang tepat agar itu menjadi baik di kemudian hari. Saya kira itu ya, mudah-mudahan video kali ini ada manfaatnya, paling tidak bermanfaat untuk saya sendiri sama anak-anak saya yang sekarang sedang nunggu gantian HP ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.